Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah fenomena yang sangat menarik tapi juga kritis banget, yaitu adanya celah menganga antara biologi perkembangan anak dan realitas sistem sekolah kita di Indonesia. Ini tuh topik yang sering banget terlewatkan, padahal dampaknya benar-benar mendasar buat masa depan anak-anak kita. Kalau ngomongin soal anak usia dini, Anda mungkin otomatis berasumsi kalau fase itu berakhir di usia 6 tahun kan? Ya, tepat saat seorang anak melangkah masuk ke gerbang sekolah dasar. Kelihatannya sih masuk akal, tapi coba tebak. Secara ilmiah dan berdasarkan standar kesehatan global, angka ajaib untuk akhir masa usia dini itu sebenarnya adalah 8. Oke, mari kita bedah benturan ini lebih dalam. Di satu sisi, organisasi kesehatan global seperti UNICEF dan WHO itu secara resmi mendefinisikan masa keemasan usia dini membentang terus sampai anak umur 8 tahun. Tapi di sisi lain, regulasi di Indonesia justru memotongnya di usia 6 tahun. Kenapa? Semata-mata cuma sebagai batas administratif penanda dimulainya sekolah dasar formal. Kelihatan banget kan ada ketidakselarasan di sini? Nah, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan vital yang bikin jutaan orang tua dan guru kebingungan. Ketika seorang anak ulang tahun yang ke-7 dan mulai duduk di kelas 1 SD, apakah secara biologis mereka otomatis udah siap diperlakukan layaknya murid besar yang serius? Ataukah kita ini sebenarnya sedang menuntut kedewasaan dari tubuh dan otak yang, belum siap? Untuk menjawab itu, hari ini kita bakal bahas 5 hal krusial. Mulai dari standar usia dini internasional, dilema nyata anak kelas rendah, solusi buat guru, peran penting orang tua, sampai gimana cara kita mengubah pola pikir ini bareng-bareng. Bagian 1. Standar usia dini internasional. Masa keemasan 0 hingga 8 tahun. Yuk, kita mulai dari landasan sainsnya. Jadi secara resmi, Organisasi Kesehatan Global mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai satu fase perkembangan kritis yang terus berkelanjutan sejak bayi baru lahir sampai usianya 8 tahun. Angka ini nggak asal sebut loh. Ini adalah cerminan langsung dari bagaimana otak manusia itu benar-benar bertumbuh dan beradaptasi. Nah, yang paling menarik dari fase ini adalah pembagiannya. 0 sampai 6 tahun itu memang masa pertumbuhan inti. Tapi, jangan pernah abaikan rentang 6 sampai 8 tahun. Ini tuh fase perpanjangan yang esensial banget. Di masa inilah kemampuan berpikir logika dan kemandirian baru aja mulai berakar. Jadi secara ilmiah, anak kelas 1 atau 2 SD itu ya pada dasarnya masih anak usia dini. Lanjut ke bagian 2, dilema anak kelas rendah. Disinilah benturan keras itu terjadi di lapangan. Seperti yang kita tahu, di Indonesia usia 6 tahun itu cuma sekedar batas administratif buat masuk SD. Sayangnya, gara-gara status baru sebagai anak SD, sistem sekolah seringkali keliru. Tanpa sadar, guru dan kurikulum mulai memperlakukan anak-anak kelas 1 ini seolah-olah mereka adalah anak gede yang kemampuan belajarnya udah matang. Padahal kenyataan biologisnya gimana? Mesin otak anak umur 7 atau 8 tahun itu faktanya belum nyala sepenuhnya untuk memproses hal-hal yang rumit. Cara berpikir mereka masih sangat konkret dan harfiah. Terus, secara fisik, otot jari-jari mereka itu masih lemah banget. Coba bayangin, memaksa mereka duduk diam dan nulis berhalaman-halaman, itu sama aja kayak nyuruh balita ngangkat barbel. Nggak cuma nyiksa fisik, tapi juga bikin mereka stres berat. Anda pernah heran nggak, kenapa anak umur segini gampang banget bosan pas disuruh fokus ngerjain soal? Jawabannya simpel, kapasitas konsentrasi maksimal mereka secara biologis itu mentok di angka 15-20 menit aja. Setelah durasi itu habis, otak mereka butuh banget yang namanya jeda atau ganti aktivitas. Masuk ke bagian 3, solusi bagi guru sekolah. Setelah kita paham batasan biologis tadi, sekarang mari kita lihat apa yang bisa dilakukan di ruang kelas. Pendekatan mengajar di kelas rendah ini benar-benar harus dirombak. Daripada maksa anak menghafal konsep abstrak, pembelajarannya harus berpusat 100% pada kegiatan bermain. Pakai benda nyata yang bisa dipegang buat belajar, misalnya berhitung pakai batu kerikil. Guru juga wajib memprioritaskan pembentukan karakter emosional dan menciptakan suasana kelas yang aman dan penuh kasih sayang. Ingat, ruang kelas itu bukan arena balap yang cuma peduli sama angka nilai ulangan. Bagian 4, peran penyeimbang orang tua. Tentu aja, guru nggak bisa memperbaiki ini semua sendirian. Harus ada aksi penyeimbang dari rumah. Tolong ingat baik-baik prinsip yang satu ini. Bagi anak di usia rentan tersebut,
Rasa senang saat belajar dan kegembiraan menemukan hal baru itu nilainya jauh lebih berharga dibandingkan nilai 100 di kertas ulangan. Buat menyelaraskan sekolah dan rumah, kita butuh panduan yang jelas. Pertama, orang tua harus paham sains di balik usia 0-8 tahun ini. Kedua, sadari batasan fisik otot jari anak Anda. Dan yang ketiga, ini yang paling susah tapi paling penting, geser fokusnya. Berhenti terobsesi bikin anak cepat pintar secara akademik dan mulailah berinvestasi untuk bikin mereka sungguh-sungguh bahagia secara mental. Kalau sistem di sekolah dirasa masih terlalu kaku, maka rumah wajib jadi tempat berlindung. Jangan pernah menambah beban les atau PR saat anak udah capek. Tolong banget jangan membandingkan kemajuan anak Anda dengan anak orang lain. Rayakan perbaikan-perbaikan kecil dan anggap kesalahan sebagai proses belajar yang wajar. Intinya, jadilah orang tua yang mendukung penuh kasih, bukan guru les galak di rumah sendiri. Kita sampai di bagian akhir, bagian 5, mengubah pola pikir bersama. Untuk menjembatani jurang ini, kita semua butuh pergeseran paradigma. Ada satu perumpamaan yang luar biasa indah dari materi sumber kita. Mendidik anak usia dini itu ibaratnya kayak menanam padi. Kita kasih air, kita rawat, tapi kalau memang belum waktunya panen, jangan pernah ditarik batangnya supaya kelihatan cepat tinggi. Kalau ditarik paksa sebelum waktunya, batang muda itu malah bakal patah dan mati. Jadi, pertanyaan krusial yang harus banget kita tanyakan ke diri kita sendiri hari ini adalah, saat mendampingi anak-anak usia 7 dan 8 tahun ini, apakah kita sedang menanam benih kecintaan belajar seumur hidup? Ataukah kita sedang menarik paksa batang muda itu demi panen yang tidak wajar? Mari kita renungkan ini bareng-bareng. Terima kasih sudah bergabung di eksplorasi kali ini. Sampai jumpa!